Ay, ganun. Ano? Tanong dulu ya. Hans, ngapain Hans? Iya, ini apa lagi? Mau difoto dulu nih. Bukan foto. Balik. Jangan Rian, Nah. Mel. Milan. Mulai dari Yerusalem, baru kita ke Yudea sesama anak Tuhan. Itu anak Tuhan yang di dalam gereja, saudara-saudara kita yang lain yang kita bilang saudara. Tapi nomor satu keluarga. Keluarga besar, sekarang kalau diminta keluarga besar agak mahalnya. Bagaimana? Kita nggak bisa bilang, saya mengasihi saudara saya di sana, yang ada di gereja. Tapi saya nggak mengasihi. Maka kita berperang. Ya, itu terjadi ya dalam keluarga kita sama masing-masing kita rasakan itu semuanya. Inilah yang Tuhan minta. Mulai dari Yerusalem, baru kita bisa ke Yudea, yaitu anak-anak, baru kita ke Samaria. Samaria menggambarkan dunia ini, orang-orang dunia, agama-agama lain, baru sampai ujung bumi. Ujung bumi di mana? Ya kepada bangsa siapa kita bertemu. Kita boleh mengasihi. Ini gambaran sesuatu yang bangga karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu tidak bisa dipelajari seperti membaca sejarah atau matematika. Dan kalau orang bisa melakukan kasih itu, maka dunia ini damai. Tapi kasih yang sesungguhnya, kasih agape itu hanya kita bisa dapatin. Awan kata dia mau diapain sih? Melalui Roh Kudus, melalui Rohnya. Waktu dia naik ke surga sudah selesai. Dia sudah berikan itu kepada kita. Sekarang semua yang percaya, semua kita punya Roh Kudus. Karena Roh itulah yang penolong, Roh itulah yang mengajar, Roh itulah yang akan menghibur kita. Anak kamu cuma mau ngetawain doang. Nunggil balik. Sekalipun aku di dalam kegelapan, aku tidak pernah takut. Karena gak ada menyertai aku. Rohmu ada beserta dengan aku. Rohmu yang akan menghibur aku. Rohmu yang akan memberi kekuatan kepadaku. Di mana sekarang kita ini, sekarang posisi kita? Bisa nggak kita sekarang introspeksi diri kita masing-masing? Bukan menyalahkan orang lain, bukan kita yang paling benar, tapi kita bilang kita salah. Ada apa dengan kita? Ini pada mudah ngajarnya benar. Kita salahkan anak kita, pada dengan diri kita sendiri. Kenapa? Ada apa dengan aku? Ada apa dengan aku Tuhan kalau kita tidak mengerti? Jangan pernah salahkan anak kita. Begitu juga anak-anak. Kenapa sekarang banyak anak yang memberontak melawan orang tuanya? Dan itu tanda akhir zaman sudah dinyatakan bahwa anak-anak akan memberontak melawan orang tuanya. Kenapa? Karena kasih yang mula-mula itu sudah hilang. Padahal itu sudah dinyatakan waktu dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya pada saat 2000 tahun yang lalu kita sudah ada. Cuman kita masih ada di dalam roh. Dan roh itu yang sekarang dinyatakan dalam kehidupan kita hari ini. Bukan itu berlaku, kita pun 2000 tahun yang lalu sudah ada. Tapi masih di dalamnya. Jadi gimana dengan Nabi Daud dan Nabi sebelumnya? Kan dia belum pernah mengalami Tuhan Yesus meninggal. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Sebelum mereka semua ada, sudah ada Allah kita. Disitulah sudah terjadi. Dan penggenapannya itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia nyatakan di dalam kehidupan dia sebagai manusia. Bahkan sebelum Adam dan Hawa belum ada, dia sudah ada kan? Artinya dia sudah genapi itu semua ayat janjinya. Itulah janji ya dan amin yang dikatakan akulah Alfa dan Omega. Yang belum ada dunia itu hanya tertulis 2 kali. Satu di Ibrani, satu di Kejadian 1. Itu dia dalam kehidupan. Jadi makanya kita percaya. Sekarang barang siapa yang percaya, jangan kita bilang kita orang Kristen mengampuni. Memang dia sudah mengampuni melalui darahnya.
Tidak ada orang yang tidak berdosa di dunia ini. Saya selalu bilang, saya bangga punya Bapak. Karena Bapak kita, gambaran-gambaran Bapak kita di dunia ini, itulah gambaran Bapak kita di surga. Anak-anakku yang ada di tempat ini. Jangan pernah lawan Tuhan. Karena pada waktu engkau melawan dia, waktu engkau menjawab dia, engkau telah menjawab Tuhan Allah. Karena orang tua ada dari dia, rencana dia di dalam kehidupan kita. Baik kita juga orang tua tidak bisa bilang kita punya anak kenapa begitu Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang kita tidak boleh mengerutu. Syukuri selalu dalam kehidupan kita. Inilah kasih. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan kasih ini nggak bisa dipelajari seperti buku matematika. Kalau kita bisa mempelajarinya dunia ini sudah damai, tidak ada peperangan. Tapi coba kita belajar sekarang saling menyalahkan. Kita mengosongkan diri kita sebagaimana kita lihat ya sebelum ini gubernur kita dia tidak mau dia mengosongkan dirinya sekalipun dia tidak salah, dia mau dipersalahkan, dia mau menerima hukuman itu. Bagaimana Kristus Yesus, dia tidak berdosa, dia harus menanggung dosa itu. Itulah kata sangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Ikut aku. Pada waktu kita disalahkan, kita mau nggak bilang kita salah, walaupun itu tidak kesalahan. Sehingga ada perdamaian di dalam keluarga. Tidak ada egois di dalam keluarga. Tidak ada kesombongan di dalam kehidupan kita bahwa kita yang paling benar. Firman Tuhan dengan jelas tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di dunia selain Bapakku di sorga. Semua sudah salah, semua sudah berdosa. Itulah kasih. Karena begitu besar kasihnya. Dia mau dipersalahkan. Dia mau melepaskan waktunya. Coba kalau anak saya ada, gua nggak bisa lagi sibuk. Gimana? Di mana pengorbanan kita? Yang kita tunjukkan ego kita. Nggak bisa, nah. Ini deh, Papa kasih uang nih. Kamu pergi jalan-jalan beli mobil baru. Papa pergi dulu. Tanpa kasih, dunia ini hancur. Tanpa kasih, keluarga ini hancur. Ingat baik-baik. Di mana pengorbanan kita? Apa cukup dengan uang? Apa kita kasih koleksi di gereja kita sendiri orang baik? Kita kasih perpuluhan, kita kasih sumbangan pembangunan. Itu kita sudah baik. Pada waktu kau melakukan kehendak Bapakmu, berikan waktu bagi Tuhan Allahmu. Waktu engkau memberi waktu kepada anakmu, pada waktu engkau memberi waktu kepada orang tuamu, engkau telah memberi waktu kepada Bapakmu di sorga. Ialah bersikir apa-apa. Ingat itu baik-baik. Itulah kasih. Kenapa rumah tangga itu rusak pada akhir zaman ini? Karena manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Merasa dirinya benar, merasa dirinya baik. Saya tidak pernah mempelajari Alkitab ini, tapi Roh Allah yang memberikan dirinya pada kehidupan kita untuk menyampaikan pada saat ini firman Allah itu. Tadi saya bilang sama penonton, siapa yang mesti saya sampaikan? Saya nggak tahu. Saya hanya berdua, saya buka, saya nggak mengerti. Tuhan bilang nanti aku akan sampaikan melalui mulutmu. Orang yang jahat, yang dihina, aku akan sampaikan melalui mulutmu. Sebagaimana dia juga manusia yang terhina. Nanti baca baik-baik Yesus. Dia harus lahir di kanan Bethlehem. Kalau dia dalam perjanjian baru dia lahir. Tidak ada seorang pun akan mempedulikan dia sampai dia harus lahir di kandang domba. Kan tidak ada yang peduli. Kasih sifatnya adalah berkorban. Menyenangkan hati orang walaupun karena kesukaan yang kita terima, kesenangan yang kita terima yang tidak bisa dibayar dengan uang. Pada waktu rohnya ada di dalam kehidupan kita, dia katakan akulah roh yang akan menghibur dirimu. Penghiburan yang dari Allah bukan seperti kita pergi ke Amerika 3 hari kita senang-senang, setelah itu pulang kembali, tidak.
Cepetan lagi jalannya. Aduh, si tunggang. Kapan tobatnya kamu, Han? Kapan? Besok. Gak bakal tobat. Aduh. Awas, awas, jatuh, jatuh. Pegangan, 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 jatuh, pegangan. Pegangan, pegangan, pegangan. Ya, bulang. Allah. Tapi di situ ada buaya. Ada ikan piranha juga. Ada ikan adanya ikan kecil-kecil tuh. Enggak ada ikan kecil. Buaya juga ada di situ. Kan buaya adanya sungai. Masa bukan sungai? Emangnya ada telang. Di situ ada buaya kan, Tuang? Ada lah. Ada. Oh, ada. Kalau ada dimakan ntar. Tapi kan kalau buaya, oh iya. Kan tempat mancing. Tulang, emang situ ada ikan piranha? Mancing nanti dapet. Ada kan ikan apa tuh? Ikan mas doang ada. Ikan apa tuh? Ikan apa tadi yang Aduh, tadi? ini bocah naik-naik ampun. Siapa sih? Yang tadi apa tuh? Yang tadi tulang yang ikan panjang itu namanya ikan apa? Ikan apa sih? Tulang. Kalau kita kejebur, di situ ada ikan apa tuh? Ada ikan yang panjang gitu kan? Iya, ikan mas. Ada ikan naga. Naga nggak ada. Lagi elor, lagi elor. Yang dari depan dong. Mau kan siapaan? Harus biasa. Ini mah biasa. Ini biasa. Satu, dua, tiga. Ini anak.
Kena kakinya si Dado. Aku akan datang dan membunuhmu. Ini. Gak boleh ke finish. Anjir, gue ditampar. Anjir. Tolong. Cepetan dong. Datang. Udah. Jangan, Mbak. Ulang lagi. Yeay. Ulang lagi. Level berikutnya. Oh. Dekat patung ikan, katanya patung ikan. Oh, ngejar turunin patungnya. Arwana. Oh, ini. Iya. Ini antingnya cakep ikannya. Bener, sini sono cakep. Bagus ya? Bagus nggak? Arwana. Ih, nggak apa-apa. Arwana. Nanti dikira kita makan arwana. Ayo sini. Oh, keren dong, itu mahal. Udah itu? Ini berangnya Kak. Oh, yang pendek. Anak-anak Mbak minta tolong ya Mbak ya. Ayo Barisyo. Siapa yang mau nonton?